Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fihi masailu. Al-ula tafsiru qul inna salati wa nusuki. Al-thaniyatu tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Al-thalithatu al-bada'atu bil la'nati man dhahaba li ghairillah. Kata beliau fihi masail. Al-ula tafsiru qul ta'ala qul inna salati wa nusuki. Sudah ya? Tafsirnya bahwasanya penyerahan ibadah, salat, di mana ibadah salat ibadah yang agung digandengkan dengan nusuk, yaitu dzabah untuk Allah Subhanahu wa taala, semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kalau dipalingkan pada selain Allah berarti masuk dalam perkara yang haram. Syirikan, karena lam di situ untuk istihqaq, pemilikan hanya untuk Allah. Kalau dipalingkan berarti dipalingkan ibadah. Nah, dua hal ini adalah ibadah sebagaimana dalam datang perintahnya di ayat yang kedua. Kata beliau, "Tsani tafsiru fasalli rabbika wanhar." Amar tufidu wujub. Kalau perintah bermakna wujub berarti itu adalah kewajiban yang kapan dipalingkan pada selain Allah maka dia telah menyelisih dari dalil. Dia telah berbuat haram karena dikhususkan juga untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Terus Rabi'atu tiga sudah. Kata beliau, as-salisa al-bada'atu bi la'nati man dhahaba li ghairillah. Ini di mana? Di hadis. Ya, di hadis. Ini dari, lihat. Kalau perkara besar itu dimulai dengan yang besar. Dan yang paling besar apa? Syirik. Ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya kan? Dimulai dengan kesyirikan, tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan. Kemudian di hadis Abu Hurairah juga apa? Sab'atun ijtanibu sab'atun mubiqat. Pertama apa? Syirku billah. Jadi perkara yang besar itu yang dimulai. Karena itu dakwah yang paling pertama adalah dakwah pada tauhid dan larang pada kesyirikan. Seperti di sini. Dimulai dengan laknat orang yang beli pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kesyirikan. Keempat, ar-rabi'atu la'nu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'ana walidayir rajuli wa yal'ana walidayka. Ini ada dua cara ya. Pertama, mubasyarah dengan melaknat orang tua. Yang kedua, menjadi sebab orang tuanya dilaknat dengan cara mereka melaknat orang tua seorang, kemudian seorang tersebut melaknat orang tua. Ini sebagaimana dalam hadis, ya kan? Kalau ditanya bagaimana orang melaknat orang tuanya Rasulullah, kata Nabi SAW, yasubbu aba rajul, ummah, wa yasubbu abahu ummah. Dia celah orang tuanya atau bapaknya, mamanya atau bapaknya, kemudian orang tersebut celah kembali. Ini dikatakan apa? Menjadi sebab orang tuanya tercela. Itu laknat juga. Masuk juga dalam laknat. Kedua yang tidak boleh. Kelima, Al-khamisatu la'nu man awa muhdithan wa huwa ar-rajulu yuhdithu syai'an yajibu fihi haqqullahi wa yaltaji'u ila man yujiruhu min dhalika. Lihat. Kata beliau, al-khamisah la'anu man awa muhdithan wa huwa ar-rajulu yuhdithu syai'an yajibu fihi haqqullah. Jadi laknat terhadap orang yang menolong orang yang muhdits. Apa muhdits? Wa huwa ar-rajulu yuhdithu syai'an. Seorang yang melakukan suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu yajibu fihi haqqullah. Di mana wajib padanya hak Allah Subhanahu wa taala. Perkara baik itu dalam perkara
dari kata muhdis itu ihdaats fid din. Iya, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk memberikan syariat. Kalau kau mendatangkan syariat baru, berarti ini pelanggaran. Iya, dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ini muhdis juga. Atau ihdaats fi al-jaraim. Perkara-perkara yang bentuknya jinayah. Iya, kriminal, ahsan. Bentuk kriminal. Iya, dari hak Allah Subhanahu wa taala ada di situ hak Allah, seperti orang yang khamar misalnya, bunuh, ini ada hak untuknya. Iya. Ada hak untuknya. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dia dihak, ini dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia tolong ini dua hal, iya, maka dia masuk dalam laknat. Dia tidak boleh menolong ahli bid'ah atau menolong orang yang ditegak padanya apa hak. Iya. Hak. Kita makanya sini fayaltaji'u ila man yujiruhu min dzalik. Kemudian dia mengambil pertolongan pada orang yang bisa menolongnya untuk tidak ditegakkan hak. Ini banyak ya. Sudah tegak jelas, iya. Kemudian ada yang bisa, ada yang menolongnya dari orang yang mungkin paham, sehingga ini orang tidak dipenjara, tidak dihukum, tidak di apa selainnya. Ini masuk semua dua ini. Kemudian السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. iya. Ini yang pertama, la'an man ghayyara manar wa hiya marasim, jadi namanya bentuk tanda-tanda, ya, ukurannya sudah diterukur, dia rubah, baik dari hakmu dengan hak tetanggamu, iya, atau selainnya. Misalnya di pasar misalnya ada, sudah ditentukan, kemudian dia rubah. Nah, ini juga tidak masuk juga dalam hadis ini. Atau mana di situ bermakna alamat, yang dimana seorang menjadi tanda untuknya, seperti tanda-tanda seperti disebutkan kemarin di mana di jalan. Dia rubah, itu juga masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masing-masing memiliki cabang, ya. La'an ar-rajul ini ada dua. Apa la'an walidayhi ada dua. Kemudian man awa muhdisan ada dua. Ya. Kemudian man ghayyara al-manar ini juga ada dua. Masuk semua itu, masuk semua. Masuk dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian السابعة الفرق بين اللعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. Ini dibedakan. Jadi maksudnya musannif di sini, jadi laknat itu melaknat itu pada hakikatnya haram, kecuali bentuknya apa, tidak boleh, kecuali melaknat dalam bentuknya umum. Jadi bedakan. Kalau laknat muayyan ini tidak boleh. Antum, walaupun antum lihat orang misalnya menolong ahli bid'ah, ya, atau orang yang berhak untuk ditegakkan had ditolong, atau orang ganti-ganti, ini tidak boleh kita katakan iya laknatullah alaik, tidak ada. Tapi kita katakan man fa'ala hada, iya fa'alaihi laknatullah, itu umum. Kita sifati orang yang seperti ini, iya, itu ada ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau disampaikan seperti itu antum takut. Iya, antum takut. Kita juga tidak katakan, iya, Allah melaknat. Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah, iya, di dalam suatu hadis, namanya Abdullah yang dilaknat dengan himar, ya. Pernah dengar kisahnya? Ini minum khamar. Minum khamar didatangkan kepada Nabi SAW. Iya. Sudah dicambuk, ya, dihukum, kemudian minum lagi, begitu lagi, minum lagi. Iya. Makanya pas datang
Ini hadisnya Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab. Pas datang, kemudian Allahumma al'anhu. Ya Allah, laknat dia. Sudah banyak sekali dia datang ke sini dihukum masih saya begitu. Apa kata Nabi SAW? La tul'inhu. Jangan kau laknat dia. Ketika ini peminum khamr ini, ya kan? Sudah berkali-kali minum, dihukum minum lagi. Tapi Nabi SAW melarang untuk melaknat. Kenapa? Wallahi, laqad alimtu annahu yuhibbullah wa rasul. Saya tahu dia dicinta kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ya, banyak juga kisah-kisah dari Nabi SAW. Melaknat fulan ada datang nanti. Ya, kalau misalnya ada laknat 3 orang dilaknat. Kemudian sebagian dari mereka masuk Islam dan bagus Islam. Allah melarang. Tidak ada untuk melaknat orang. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang melaknat secara muayyan. Adapun sabil umum ini banyak datang dalam hadis. Ya, seperti ini. Seperti ini dilaknat. Man la'ana apa? La'anallahu man la'ana walidain. La'anallahu man dhahaba li ghairillah. Ancaman untuk mereka. Ya, bisa. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. Iya, ini sudah jelas. Bahwasanya kisah ini yang dibawakan menunjukkan beliau ini mensahihkan hadis, ya kan? Karena dia ambil hukum. Ini masuk dalam kaidah al-hukm al-ma'qud min ad-dalil far'un an sihhati. Hukum yang diambil dari dalil itu cabang terhadap sahihnya hadis tersebut. Makanya dibawakan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Cuma nanti ada iskal dari musannif di sini. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. Lihat. Ini sudah kita lewati sebelumnya. Kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalika ad-dhubab alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallasan min syarrihi. Lihat. Kalau seperti ini apa maksudnya? Kalau orang cuma menyembelih supaya dia terlepas dari gangguan, kejelekan, ancaman. Dipaksa atau kalau ini ucapannya musannif, lihat. Kaunu dakhala an-nar bisabab dzalika dzubab alladhi lam yaqsidhu. Dia tidak maksudkan, bal fa'alahu, dia lakukan pekerjaan itu, membeli dzubab itu supaya dia terlepas dari kejelekan mereka. Berarti apa? Dipaksa. Tapi kenapa masuk neraka? Bukan kalau firman man kafara ba'da imani wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Apa ayatnya? Itu. Jadi orang beriman, dia akan orang berkufur setelah keimanan, kecuali orang yang dalam hati ini tenang, maksudnya tidak tergoyahkan, tetap di atas keimanan. Maka ini masuk dalam orang yang dipaksa. Saya lupa. Man kafar ba'da iman illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Lihat. Ya kan? Berarti lihat. Ini dalil kalau orang yang berucap tapi hatinya tenang, tidak ada maksud. Berarti dia masih muslim. Sedangkan di sini kata musannif masuk neraka, dan tidak memaksudkan bahwasanya dia menyembelih untuk suami itu, cuma untuk berlepas diri dari gangguan mereka. Kemarin kita sudah kasih jawaban. Tahu? Ada yang ingat?
Ada yang ingat? Hah? Lihat. Dalam hadis menunjukkan itu bukan paksaan. Bukan paksaan. Karena lihat dalam hadisnya, qorib, perintah. Iya kan? Iya. Ketika dia melaksanakan berarti dia mentahqiq dari perintah itu. Sedangkan perintahnya apa? Bentuknya apa? Qorib, pendekatan. Dekatkan dirimu kepada si sembahan ini dengan menyembelih. Kata Ibnu Utsaimin, kalau orang diperintah dengan perintah ini kemudian dia lakukan, berarti perlakuannya ini karena perintah. Lihat, qorib. Ya kan? Berarti cocok dengan dalil musannif rahimahullah. Tidak cocok. Karena musannif cuma mengatakan mereka seorang menyembelih tapi tidak memaksudkan untuknya. Cuma mau berlepas. Iya. Iya kan? Jadi itu jawabannya. Sekarang bagaimana kalau musannif sesuai dengan pendapat musannif? Kita katakan, ini saya sudah sampaikan kemarin. Antum lupa mungkin. Kita katakan orang terdahulu Iqra itu udzur atau bukan? Orang terdahulu bukan udzur. Makanya walaupun dia tidak maksudkan, dia dipaksa, tetap dia masuk dalam neraka. Karena udzur itu min khususi hadhihi ummah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau dikatakan kita bawakan kisah umat terdahulu, maka dia masuk neraka. Iqra ataupun ikhlas. Sama-sama masuk. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya orang terdahulu uzur bukan jadi Iqra bukan uzur. Ini hadisnya. Kalau orang mensahihkan, lihat. Ya kan? Kalau memang dia beruzur, ya kan, dipaksa, kenapa masuk neraka? Berarti menunjukkan Iqra itu bukan uzur untuk mereka. Jadi pilihannya satu apa? Ya. Iya. Kalau kita umat sekarang itu dalam ayat, kita punya ayat, ya kan? Man kafara ba'da imanihi, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in bil iman. Kecuali yang dipaksa dan dalam keadaan hatinya ini dia tenang. Iya. Ini, tapi ada berpendapat bahwasanya dibedakan antara ucapan dengan perbuatan. Kalau dalam ayat apa? Ucapan atau perbuatan? Dalam ayat. Ucapan. Iya, man kafara billahi. Perbuat. Ini ayat turun ke mana? Ammar bin Yasir disuruh berucap dengan ucapan kufuran. Kalau tidak, sebagaimana ibunya sudah dipukul, dibunuh. Iya, ini ucapan. Kalau di hadis perbuatan atau ucapan? Kalau ucapan itu masih dianggap ikrahnya, tapi kalau perbuatan tidak lagi ikrah. Nyambung, masuk. Kenapa Abdullah? Sekarang lihat, kata beliau, kaunuhum dakhalan nar. Dia masuk neraka, tapi perbuatannya ini tidak dimaksudkan. Dipaksa supaya dia terlepas dari gangguan, tidak dibunuh. Iya kan? Sekarang kenapa masuk neraka? Sedangkan tidak maksudkan dalam hatinya. Orang yang tidak maksudkan dalam hatinya itu tidak begitu, masih muslim. Itu masih muslim sebagaimana dalam ayat. Bagaimana kita jawab? Kita katakan, hadis ini ucapan musannif rahimahullah ini berkaitan tentang orang terdahulu. Orang terdahulu itu apa? Jadi Tidak beri udzur kalau dipaksa. Paksanya itu bukan udzur untuknya. Jadi dia harus memilih mati atau hidup. Sudah. Selesai. Ya kan? Ini pertama. Yang kedua, tadi ada yang membedakan antara fi'il dengan aqwal. Ya kan? Kalau fi'il itu tidak ada ikrah. Tidak ada ikrah. Iya.
Kalau ucapan itu masih diberikan apa? Udzur, berikan dengan tapi itu bukan sebutkan itu bukan dalil. Iya, tidak ada perbedaan antara ucapan dengan perbuatan. Tidak ada. Pokoknya kalau dia mau dipaksa, mau dia apa, mau lagi apa, yang penting hatinya. Karena hati tidak bisa paksa. Siapa bisa paksa hati? Hah? Itu mulut bisa berbohong, tapi hati tidak. Kadang seperti itu. Perbuatan bisa. Oleh karena itu, ibadah hati itu akan datang nanti. Itu pokok utama. Pokok utama. Kadang antum lihat orang, subhanallah. Ya, pokoknya luar biasa ibadahnya, tapi kadang hatinya itu ada hasad, ada ini, ada itu. Tidak ada yang tahu. Jadi itu hati itu poin penting antara antum dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Iya, tidak ada yang tahu. Jadi apa maksudnya ini? Jadi katakan kau udah kena naur bisa bidalik adubab alaihi lam bal fa'alahu takhallusan min syarrihim ini masuk neraka karena kalau dia berbuat syirik jelas. Iya kan? Karena dalam makna ayat taqarrub bentuknya pendekatan. Ya, berarti tidak ada paksaan di situ karena ibadah. Iya kan? Karena ibadah. Yang kedua, kalau misalnya taruhlah dia dipaksa. Terus kenapa masuk neraka? Karena orang terdahulu tidak ada uzurnya. Yang kedua, dibedakan antara qaul dan perbuatan. karena ayat itu cuma berbicara tentang qaul. Sedangkan ini adalah perbuatan. Perbuatan itu lebih daripada ucapan. Iya. Kalau ucapan diberi uzur, kalau perbuatan tidak sebenarnya. Ya kan? Bisa. Iya. Karena musannif rahimahullah itu tidak menjelaskan di sini. Dia cuma berpendapat kalau yang pertama masuk neraka ini dia sembelih karena takut saja. Itu pendapat beliau. Yang lain yang menyesuaikan hadis ini mengatakan dia masuk neraka karena dia berbuat syirik. Ya kan? Hatinya itu tenang, mau untuk mendekatkan diri kepada si asnam ini. Takut pada asnamnya, takut pada orangnya juga. Orang yang mau menyembelihnya. Takut juga pada bahaya nanti diberikan bahaya. Ya kan, dicabut manfaat darinya apa dan selainnya dari keluarganya. Takut. Berarti itu ibadah karena menyerahkan segala hal apa sesuatu yang menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat, memberi dan menahan dari bahaya. Bisa. Ini jadi dua. Kedua ini. Kalau ucapannya musannif kita bawa kepada pendapat yang tadi, ya. Ala kulli hal hadisnya seperti yang kita tahu, ya, kebanyakan dari ulama itu mendaifkan. Ya, mendaifkan. Baik. Kemudian الأعشرة معرفة قدر الشك في قلوب المؤمنين كيف صار ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهرا. Mengetahui kadar keraguan pada hati seorang mukmin. Bagaimana laki-laki yang ini yang terakhir disebutkan dalam hadis itu dia sabar dibunuh dan hatinya tidak perbuatan dan hatinya tidak mengikuti apa yang mereka inginkan. Iya. Ma'akaunihim lam yatlubu illa ma'amal zahir. Bersama dengan itu yang diminta cuma amalan zahir, hatinya tidak diminta. Ikatkan hatimu kepada si sembahan ini. Tidak ada. Ya kan? Tapi bersama itu dia tetap sabar. Oleh karena itu dikatakan yang mana lebih utama? Sabar atau kita setuju dengan perintah mereka? Ini ada tiga hal. Yang pertama, kalau dia ikuti secara zahir dan batin, ini jangan riddah. Dia ikuti dia secara zahir dan batin. Ini riddah. Keluar dari Islam. Antum ikuti mereka, kita korup kepada sembahan-sembahan mereka dengan hati dan perbuatan kamu. Ini tidak boleh. Haram, syirik. Yang kedua, mengikuti secara zahir tidak batin. Ini boleh. Seperti yang kalau dipaksa. Kalau tidak dipaksa jangan. Dipaksa. Al-mahdurat ad-darurat tubir al-mahdurat. Ya kan? Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti secara batin
tidak mengikuti secara zahir. Disuruh ini tidak mau, hatinya zahirnya tidak mau, batinnya lebih-lebih, ya kan? Dan dibunuh, ancamannya dibunuh. Kira-kira yang mana bagus? Diikuti, iya, tidak dibunuh, ya kan? Atau dia tidak ikuti, tapi dibunuh. Ini ada dua hal, ada dua keadaan. Dan ini terjadi ya. Kalau dia ikuti, atau kalau dia tidak diikuti, misalnya disuruh ini, dia tidak mau, iya kan? Zahir, hatinya nyatanya dia tidak mau. Kalau dia tolak dan dia dibunuh, kalau dia mengikutinya menimbulkan bahaya, maslahat, mador, bahaya. Misalnya kisah dari Imam Ahmad, tak kala disebutkan, iya, di ribuan dari manusia katakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan orang sudah siap menulis. Lihat, dia disiksa, tapi kalau dia ikuti membahayakan, makanya jangan ikuti, sabar saja. Seperti ini dalam kisah sahabat, iya, sahabat ini sudah sedikit, ya kan, dipaksa, dia sudah mau menyerah. Kemudian mengisahkan Nabi SAW, orang terdahulu itu ada yang sampai dirobek, dikuliti hidup-hidup. Diceritakan kisah oleh Nabi SAW para sahabat untuk menambah semangatnya, sabar, ya kan, jangan menyerah. Diceritakan kisah, maksudnya Nabi SAW itu mau, ya, sabar kita di atas ini. Kenapa? Karena pada saat itu sahabat kecil, sedikit. Kalau dia ikuti lagi, sudah menimbulkan bahaya atau tidak? Bahaya. Makanya dia sabar supaya pertahankan, ya kan? Seperti kisahnya Imam Ahmad. Kalau misalnya, ya, dia tidak ikuti, dibunuh, ya kan? Kemudian kalau dibunuh bisa mendapatkan bahaya. Maksudnya dia ini orang yang dia terpandang, ya kan? Orang yang terpercaya, dia bisa memberikan maslahat kepada umat, ya kan? Dia sekedar disuruh berucap saja, tapi orang-orang tidak dengar karena dia tahu ini orang sudah orang kuat, ini dia terpercaya, ya kan? Apa yang ucapkan ini mungkin terpaksa, maka dia ucapkan saja. Iya, contoh di sini, ya kan? Misalnya dia disuruh, hatinya mengingkari, tapi disuruh paksa. Kenapa? Karena kalau dia tidak lewat, kalau dia tidak menyembelih, dibunuh, ya kan? Kalau dia menyembelih, dibiarkan, tapi dengan hatinya tidak, perbuatannya saja. Tapi ketika dia lewat, iya, dia seorang alim di kampungnya, dia bisa berikan manfaat besar, maka dia ikuti. Jangan dia sabar. Maksudnya jangan dia tolak, tapi dia ikuti untuk melihat maslahat yang lebih besar di belakang. Bisa rinciannya, ya. Itu dari rincian kalau dipilih mana, ya, mau dibunuh atau ikuti ucapannya. Itu dirinci, dilihat ya. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. Ini jelas, ya kan? Kalau yang masuk neraka ini itu muslim awalnya, ya kan? Li'annahu law kana kafir lam yakul dakhala an-nar fi dhubab. Lihat, fi dhubab. Fi bermakna apa situ? Sababiyah. Pasti dalam hadis dikatakan dakhala an-nar li kufrihim. Karena kafir, bukan karena menyembelih apa? Memang dia masuk karena dia kufur setelahnya, tapi kekufuran ini karena apa? Dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus الثانية عشرة فيه شاهد لحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Ini lihat, ya, masuk neraka karena seekor lalat, masuk surga karena seekor lalat.
menunjukkan dekatnya surga dan neraka. Jadi bawakan ini bentuk apa? Bentuk semangat untuk kita. Iya, surga itu dekat. Jangan usaha untuk, jangan merasa putus asa. Iya, jangan menganggap surga itu jauh. Iya, tidak bisa kita capai. Surga dekat. Iya, maka semangat untuk mencari surga dengan amalan-amalan yang memasukkan antum dalam surga. Begitu pula neraka, neraka dekat. Dekatnya membuat kita harus takut pada neraka. Jangan kita anggap, neraka jauh, santai saja. Iya kan? Ini bentuknya apa? Targhib wa tarhib. Iya, supaya kita semangat dan kita takut daripada neraka. Semangat terhadap mencari surga dan takut untuk dimasukkan dalam neraka. Ya, itu ya, terpenting adalah kita beramal jelasnya, ya. Jangan sekedar takut saja tapi tidak ada amalan. Iya. Baik. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. Nah, ini lihat. Dibedakan dengan 9 tadi. Awal 9 tadi. Ya malam roh. Ya kan? Bentuknya perbuatan. Kalau di sini bentuknya hati. Ya kan? Jadi perbuatan hati. Seakan-akan musuh di yang 9 ini dikatakan perbuatan itu, ya, walaupun hati tidak menyetujui, itu masuk neraka. Itu maksudnya yang ke-9. Sedangkan yang terakhir dikatakan yang dilihat itu apa? Hati. Iya, nyambung tidak? Ya kan? Tanakut tidak? Tanakut. Ya kan? Ma'rifatu anna al-amal qalb huwa maksud. Itulah maksudnya. Jadi biar perbuatan menyelisihi, tapi kalau hati tenang, itu tidak ada masalah. Dipaksa, tidak masuk dalam kekufuran. Ya kan? Huwa maksud azam hatta inda abatil asnam. Sampai di orang-orang yang menyembah apa? Patung. Iya. Jadi ini seakan-akan seperti itu ucapan beliau. Dan kita sudah jelaskan tadi, ya. Sudah jelaskan tadi. Al-haq itu memang pada hati, sebagaimana dalam ayat. Ya kan? Adapun dari perbuatan ini, apa namanya, dari orang yang menyembelih untuk menyembelih seekor lalat untuk asnam, dia masuk neraka. Itu ada dua hal. Yang pertama ya jelas, dia masuk neraka karena bentuknya taqarrub. Kalau ini tidak ada muskilah, ya kan? Jelas, dia masuk neraka karena dia ikuti dengan hatinya dan perbuatannya. Ya kan? Sekarang musuh dikatakan dia masuk neraka karena perbuatannya, tapi hatinya tidak memaksudkan. Bagaimana kita katakan? Sedangkan dia musuh di akhir katakan yang terpenting adalah hati. Iya, kita katakan iya. Yang diinginkan musannif di sini yang ke-9 itu maksudnya dia masuk neraka, hatinya tidak ikut dengan perbuatannya, tapi itu adalah untuk orang yang terdahulu. Terdahulu apa? Ikra bukan uzur. Yang kedua, dari tadi yang membedakan antara perbuatan dengan ucapan. Kalau perbuatan dilihat hatinya. Tapi kalau ucapan dilihat hatinya, sebagaimana dalam ayat. Adapun perbuatan itu tidak ada karena lebih besar. Tapi itu ucapan yang dhaif, ya. Didhaifkan oleh Muslimin rahimahullah karena tidak ada perbedaan antara ucapan dengan perbuatan. Tidak ada. Ya, tidak ada ucapan, tidak ada perbedaan antara ucapan dan sama-sama kalau perbuatannya ukuran, ucapannya ukuran, bahkan ucapan lebih daripada perbuatan. Ya kan? Bagaimana orang yang berbicara orang dengar? Kiai misalnya, dia berfatwa, dipaksa untuk berfatwa begini, ya kan? Sedangkan hatinya apa? Hatinya ini mutmain misalnya, sama. Bahkan ucapan lebih besar karena bisa berkaitan dengan orang lain, ya kan? Baik, selesai kita dari membaca masail. Insyaallah ya, kita masuk isyarat. Kita selesaikan ini. 7 menit. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Syarhu bab ma jaa fi adh-dhahabi li ghairillahi ay annahu syirkun fa inna nususul kitabi wa sunnati sharihatun fil amri bidh-dhahabi lillahi wa ikhlasi dzalika liwajhihi kama hiya sharihatun bidzalika fi sholati faqad qarana Allahu adh-dhahaba bi sholati fi iddati mawadi'a min kitabihi
وإذا ثبت أن الذهب لله من أجل العبادة وأكبر الطاعات فالذهب لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. Kata beliau syarah bab ma jaa fi dzabri ghairillah ai annahu syirk. Yani dia sebutkan hukumnya. Maksudnya itu adalah kesyirikan. Fa inna nususul kitab was sunnah, karena nas-nas sunnah, kitab dan sunnah itu jelas pada perintah untuk menyembelih hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat. Wa ikhlas dzalika liwajhi. Iya. Kata illa apa? Lillah. Kama hiya sharihatun bidzalika fi shalah, sebagaimana dalil-dalil seperti itu juga sorry pada pembahasan tentang salat. Iya. Apalagi di sini dikatakan jelasnya perintah salat, agungnya perintah salat ketika digandengkan dengan sesuatu maka menunjukkan hal tersebut juga agung. Ini dari pendalilan juga. Faqad qarana Allahu az-zabha bis-salati fi 'iddati mawadi' min kitabih. Ini banyak. Di antaranya dua ayat yang sebelumnya. Qul inna salati wa nusuki. Kemudian fasholli rabbika wanhar. Fasholli rabbika wanhar. Kemudian ancaman besar juga untuk orang yang menyembelih pada selain Allah. Laknat untuk mereka. Laknat menunjukkan hal itu adalah perbuatan yang menunjukkan itu adalah ibadah. Menyembelih untuk Allah itu adalah ibadah. Ini dari hal-hal yang menunjukkan sesuatu ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan mengiqab bagi orang yang menyelisihinya. Bagi orang yang menyelisihi, Allah akan menjanjikan apa? Iqab. Itu menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Kata beliau, wa idza thabata anna dzabh lillah min ajli ibadat wa akbar ta'at. Kalau sudah tetap bahwasanya menyembelih untuk Allah ini adalah ibadah yang paling mulia dan paling besarnya, karena digandengkan dengan sesuatu yang besar, salat. Sebagaimana saya sebutkan, salat itu mengandung 3 ibadah. Qauliyah, apa lagi? Qalbiyah dan fi'liyah. Qauliyah, fi'liyah dan qalbiyah. Menunjukkan ibadah itu agung. Fadzabh li ghairillah syirkun akbar mukhrijun an dairatul Islam. Dan menyembelih untuk selain Allah itu adalah syirik besar yang mengeluarkan dari lingkupan Islam, keluar dari Islam. Kemudian kata beliau, karena batasan dari kesyirikan akbar, dan penjelasannya yang mencakup jenis dan person-personnya adalah engkau memalingkan, seorang hamba memalingkan satu jenis saja atau satu part dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau dipalingkan ibadah kepada selain Allah satu saja, maka itu sudah masuk dalam kesyirikan, syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian وكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر. فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادة والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. فعليك بهذين ضابطين للشرك الأكبر والأصغر فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان. Baik, kata beliau, فَكُلُّ اعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ. Jadi setiap keyakinan bahwasanya tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara tidak ada yang mampu memberi manfaat, tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapan atau amalan. Amalan apa saja, ucapan apa saja.
Diperintah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau amalan seperti salat. Iya. Kata beliau annahu thabata annahu ma'murun bihi. Tetap bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk dikerjakan. Fasarfu lillah, maka hal tersebut yang tetap bahwasanya itu adalah ibadah dari i'tiqad, ucapan atau qaul atau fi'il, kalau ini dipalingkan kepada selain Allah, fasarfu lillahi wahda, itu iman dan tauhid wal ikhlas. Kemudian kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Jadi intinya dikatakan di sini itu menjelaskan apa yang sebelumnya. Dari ibadah semuanya, satu saja dipalingkan pada selain Allah, maka itu kesyirikan. Kalau ditetapkan hanya untuk Allah, maka itu adalah iman dan ikhlas. Ibadah ini apa saja? Mau ibadah i'tiqadiyah, mau ibadah qauliyah, atau ibadah apa? Fi'liyah. Satu saja dari sini. Tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya. Selama itu tetap bahwasanya ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Karena ibadah itu tidak tegak kecuali dengan perintah. Bukan perkara yang mubah saja seperti boleh-boleh saja. Tidak. Dia harus ada dalilnya. Oleh karena itu dikatakan ma'murun bihi minasyari'. Iya, ma'murun bihi minasyari'. Karena ibadah itu asalnya adalah haram sampai datang syariat yang merintahkan. Fa'alaika bihadha ad-dhabit li syirk al-akbar alladhi la yashuddu anhu syai'. La yashuddu anhu syai'. Jadi kita harus lihat dhabitnya. Apa itu dhabit kesyirikan akbar? Seperti ini. Iya, memalingkan ibadah, satu ibadah yang menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Apa saja? Apa saja? Kemudian kama anna hadda syirik asghar, sebagaimana batasan dari syirik asghar itu setiap wasilah, perantara atau dari'ah, jalan yang dimana itu mengantarkan kepada kesyirikan, syirik akbar. Baik dari iradah, seperti niat. Ya? Niat. Oleh karena itu riya dari hal yang dianggap sebagai syirik akbar, syirik asghar, karena apalagi datang dalilnya. Ini niat. Aqwal, seperti ucapan juga, ya kan? Masya Allah wa syi'ta. Iya, akan datang nanti. Atau bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Au af'al, perbuatan-perbuatan. Ya kan? Misalnya apa? Duduk di kuburan misalnya. Iya. Atau hal-hal yang lain. Di mana ada syirik asghar di situ yang mengantarkan kepada syirik besar. Iya. Baik itu pelaku-pelaku bid'ah dari perbuatan bid'ah. Berdoa di kuburan misalnya. Iya, atau menyembelih, hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti juga gambar. Ini kan gambar. Iya kan? Dari perkara yang membinasakan orang terdahulu. Iya, yang disangka bahwasanya itu bisa mendatangkan, mengingat orang-orang terbaik kita, pada hakikatnya adalah mengantarkan mereka kepada jatuh kepada kesyirikan. Iya, ini di kisah Nabi Nuh. Allati lam tablugh rutbatal ibadah. Yang tidak sampai pada rutbatul ibadah. Maksudnya tidak sampai pada ibadah yang bisa kalau kita palingkan kepada Allah itu masuk dalam syirik akbar, masuk dalam syirik akbar. Kemudian kata beliau fa'alaika bihadai dhabitain. Maka wajib kita untuk melihat dua dhabit ini, dhabit syirik dan syirik akbar dan syirik asghar. Iya. Syirik asghar setiap wasilah yang mengantarkan kepada syirik akbar. Iya, syirik akbar itu adalah seorang yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang dimana dia memalingkan satu ibadah yang jelas ibadah itu adalah ibadah, ya, bukan ibadah buat-buat. Ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li syirkil akbar wa asghar fa innahu mimma yu'inuka ala fahmil abwab as-sabiq wallahi. Ini membantu kita untuk memahami bab yang sebelumnya dan bab yang setelahnya dari kitab ini. Wa bihi yahsulu lakal furqan. Beda. Iya, al-furqan ya. Bainal umuri allati yaksuru ishtibahuhu wallahu musta'an. Yang dimana perkara yang mungkin terjadi apa? Kemiripan
kemiripan dengan had ini, definisi dari akbar dan asghar, syirik akbar itu bisa membedakan apa yang menjadi samar untuk kita. Wallahul musta'an. Ya Allah, pada kita meminta pertolongan. Baik. Insyaallah besok kita masuk di bab selanjutnya. Masih berkaitan dengan az-zabah ini. Ya, tapi mungkin cepat. Ini ada dua yang mungkin bisa kita ambil dua bab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka